sejarah awal amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan. Ini AUM itu singkatan dari amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah. AUM bidang kesehatan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama para santrinya, sekarang murid, untuk memberikan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan kepada orang-orang miskin di sekitar kota Jakarta. Kemudian ini cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian dilanjutkan cita-cita itu oleh Kiai Haji Suja hingga pada tahun 1920 berdiri PKO, Penolong Kesengsaraan UMM. Kalau dulu bacanya umum ya. Ini masih ejaan lama, jadi pakai U itu dari O sama E, dibacanya umum bukan UMM. Nanti kalau anak-anak ditanyai apa kepanjangan dari PKO, Penolong Kesengsaraan UMM, tertawakan banyak orang karena kurang tepat. Yang tepat adalah Penolong Kesengsaraan Umum, bacanya sama, hanya saja ejaan lama ya. Kemudian tahun 1923 berubah nama menjadi PKU, Penolong Kesengsaraan Umat. Penolong Kesengsaraan Umat ini tahun 1923. Kemudian berlanjut next. Oh sudah, secara singkatnya ini ya, secara umum. Kalau anak-anak lihat di buku halaman surat halaman 8 itu ada keterangan bahwa sekarang amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan berada di bawah naungan Majelis Pembina Kesehatan Umum MPKU. Majelis Pembina Kesehatan Umum MPKU. Jadi kalau PKU di situ bukan penolong kesengsaraan tapi Majelis Pembina Kesehatan. Kenapa kok ada pendirian amal usaha bidang kesehatan? Karena amal usaha bidang kesehatan di Muhammadiyah punya visi misi, punya misinya. Satu misi apa? Misi sosial, yaitu sebagai perwujudan ajaran tolong menolong dalam penyelamatan jiwa manusia. Jelas ya, kalau tolong menolong di seluruh orang sepakat bahwa tolong menolong itu salah satu kewajiban kita terhadap orang lain. Apalagi urusan jiwa, kan nggak mungkin kalau ada kecelakaan terus kita berdiam diri, tidak minta bantuan dan sebagainya. Nggak mungkin ya. Ini jelas misi sosialnya jelas, menolong, sakit ditolong, orang habis kecelakaan ditolong, orang tipes, panas, bahkan corona sekalipun juga ditolong sekarang ya. Kemudian yang kedua ada misi dakwah, yaitu sebagai upaya menyelamatkan akidah umat. Karena dulu banyak orang-orang miskin yang kemudian mereka sakit pergi ke dukun, sakit pergi ke tempat-tempat yang angker minta kesehatan supaya cepat sembuh. Hari ini sakit besok langsung sembuh, hari ini tulangnya patah besok langsung sembuh, mintanya begitu aneh-aneh. Atau minta pada orang-orang yang percaya punya kemampuan untuk menyembuhkan secara instan, ini juga tidak boleh ya. Misal aja direbus dulu, yang sehat, artinya ada proses. Kalau nggak mungkin orang sehat atau sedangkan nggak ada, harus berproses. Nah ini dua misi ini yang kemudian sejak awal diciptakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga sampai sekarang misi ini betul-betul disiapkan oleh seluruh amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan. Nah, apa keunggulan AUM kesehatan Muhammadiyah? Paling nggak ada 3 ini ya. 1, dokter dan perawat di AUM Muhammadiyah melayani dengan sangat baik serta tidak pernah melanggar syariat agama dan budaya. Nggak ada ceritanya dokter di rumah sakit Muhammadiyah misalkan sama ke rumah sakit ketemu sama dokter. Kemudian dokternya nggak mungkin misalkan begini, Bu, kalau sakit ini nanti sampai rumah uang koinnya diikat di kertas, di kain warna putih, taruh di atas rumah, taruh di atas rumah. Tidak ada ceritanya begitu dokter di rumah sakit Muhammadiyah. Perawat sekalipun juga tidak ada ya. Kecuali yang berkaitan dengan ilmu-ilmu alam boleh, misalkan di rumah kalau nggak ada infus ya pakailah kelapa muda, itu kan bisa digunakan. Kemudian yang kedua, pasien yang dirawat merasa mendapatkan bimbingan rohani dari ahli agama yang mumpuni. Di rumah sakit Muhammadiyah atau di amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan itu ada namanya binroh, bagian bina rohani atau bimbingan rohani. Ini juga tugasnya nanti memberikan edukasi, memberikan pelajaran, memberikan keterangan bahwa sakit tujuannya dari Allah, berdoa untuk orang sakit begini dan sebagainya. Kemudian keluarga yang berobat di AUM kesehatan Muhammadiyah senantiasa terjaga ketawitannya. Ini kalau anak pernah ke rumah sakit, salah satu contoh yang mudah adalah di ruang-ruang kamar-kamar rumah sakit Muhammadiyah itu kita akan menemukan banyak speaker-speaker kecil yang ketika di masjid adzan itu pasti akan terdengar suaranya. Bahkan sampai imam sholat sekalipun itu terdengar suara takbirnya, suara bacaan Al-Fatihah kalau sholatnya jahar seperti subuh, maghrib dan isya ya.
Itu 5 waktu pasti akan kelihatan, sehingga pasien pun akan merasa bahwa dia ketika sakit sekalipun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam rangka juga untuk menjaga ketauhidan baik bagi karyawan, bagi dokter, atau sekalipun bagi pasien-pasien serta keluarga pasien yang menunggu di tempat amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan itu ya. Baik, lanjut, ini contoh awam bidang kesehatan. Yang paling terkenal biasanya ini ya, ada rumah sakit, kemudian ada BAGIS, ada Balai Kesehatan Islam, kemudian ada BP, ada Balai Pengobatan, kemudian ada klinik juga. Kemudian nanti ada poskes, ada pos kesehatan ya, ada klinik, BP, BAGIS, rumah sakit, dan banyak lain, ada rumah sakit ibu dan anak, ada rumah sakit bersalin Muhammadiyah dan sebagainya. Dan juga sekarang masih, kalau dulu ada juga PKU ya, penolong kesengsaraan umat ya, masih ada di beberapa tempat namanya masih PKU. Nah, ini contoh dari amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan. Ini baru beberapa di Lamongan aja, insya Allah kalau semua ini ada, itu baru di Lamongan, belum lagi yang lain, sehingga bisa kita simpulkan bahwa Muhammadiyah sudah membantu banyak negara ini, juga membantu umat di bidang kesehatan melalui amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan. Pembaruan dalam bidang agama adalah memurnikan dan mengembalikan ajaran Islam sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam hal akidah atau keimanan dan ibadah. Pemurnian bidang akidah yaitu Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, tambahan atau pengurangan dalam ibadah, dan khurafat, yaitu cerita keyakinan yang tidak masuk akal. Praktek keyakinan umat Islam masyarakat Indonesia masih terdapat pengaruh dari serapan berbagai unsur kebudayaan dan keyakinan lainnya. Di antara praktek-praktek ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW adalah seperti pemujaan arwah nenek moyang dan benda keramat, upacara-upacara keselamatan pada peringatan-peringatan tertentu seperti kehamilan, kematian, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah masyarakat kala itu sering ziarah dan memohon ke makam yang dianggap suci dan keramat. Tidak hanya berziarah saja, melainkan berdoa kepada makam tersebut untuk memenuhi keperluan atau hajat seseorang. Mereka justru berdoa kepada makam yang dianggap mereka suci. Nah, dari hal itu semua, Muhammadiyah untuk meluruskan kembali ajaran Islam yang sebenarnya, maka yang dilakukan oleh Muhammadiyah diantaranya adalah pembaharuan Muhammadiyah di bidang agama, seperti penentuan dan penyesuaian arah kiblat. Yang kedua, penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa, atau menggunakan metode hisab untuk mengetahui awal dan akhir bulan puasa. Selanjutnya, Muhammadiyah juga mengumpulkan dan pembagian zakat fitrah serta kurban. Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan daging hewan kurban dilakukan oleh panitia khusus mewakili masyarakat Islam setempat.